Good. Good. Alhamdulillah sehat. Halo, Rahma. On. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Tak merasa canggung dan langsung berbaur, latihan perdana Dion Marks penuh kebahagiaan. Tepat pada hari ini, suasana latihan Persib Bandung mendadak berbeda. Bobotoh yang memantau perkembangan tim jelas dibuat bahagia dan sumringah. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab ada sosok baru yang akhirnya muncul di sesi latihan Maung Bandung. Dan sosok yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Dion Marks. Setelah ditunggu-tunggu hampir 1 pekan sejak resmi diperkenalkan ke publik, Dion akhirnya bergabung langsung dalam sesi latihan yang digelar di lapangan pendamping Stadion GBLA. Jelas, kehadirannya pun langsung jadi sorotan utama media. Apalagi Dion terlihat begitu sangat antusias. Tidak ada kesan canggung sama sekali, meski ini adalah latihan pertamanya bersama Persib. Ia bahkan tampak cepat berbaur, sesekali bercanda dengan rekan-rekan setim, seolah sudah lama menjadi bagian dari skuad Maung Bandung. Tentunya ini jadi sinyal positif, karena adaptasi cepat sangat dibutuhkan. Apalagi Persib sedang berada di fase krusial musim ini. Kabar baiknya, bukan cuma Dion yang hadir di sesi latihan tersebut. Sosok gelandang kawakan Deddy Kusnandar juga terlihat sudah kembali berlatih bersama skuad Persib Bandung. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Deddy dipinjamkan ke Bayangkara FC pada putaran pertama. Namun, kondisi lini tengah Persib yang dinilai kurang ideal membuat manajemen dan tim pelatih akhirnya menarik kembali Deddy demi menambah kedalaman dan pengalaman di sektor tengah. Kembalinya Deddy, ditambah kehadiran Dion Marks, jelas memberi opsi lebih luas bagi Persib Bandung. Persaingan di dalam tim makin ketat. Kualitas skuad makin merata, dan ini tentu jadi modal penting untuk menjaga konsistensi di Super League. Menarik untuk ditunggu bagaimana peran Dion Marks ke depannya, dan sejauh mana kontribusi Deddy Kusnandar setelah kembali ke Maung Bandung. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya! Dianggap proyek masa depan, Dion Marks tegaskan ambisinya di bawah arahan Bojan Hodak. Bek anyar Maung Bandung Dion Marks secara terbuka menyatakan kesiapannya dalam bersaing dengan deretan pemain bertahan berpengalaman demi merebut satu tempat di Persib Bandung. Pemain 20 tahun itu datang di momen krusial, ketika Persib tengah menjaga konsistensi di papan atas klasemen dan membutuhkan kedalaman skuad untuk menghadapi padatnya jadwal kompetisi domestik. Kehadiran Dion bukan sekedar proyek jangka panjang, tetapi juga opsi strategis bagi Hodak dalam rotasi pertahanan. Dion mengungkapkan bahwa keputusannya bergabung dengan Persib sama sekali tanpa keraguan. Bahkan, ketertarikannya pada sepak bola Indonesia sudah tumbuh sejak ia memperkuat Timnas Indonesia U23, di mana ia mulai mengikuti dinamika Liga 1, termasuk intensitas pertandingan dan tekanan supporter. Yang menarik, proses transfer Dion ke Bandung terjadi secara personal. Bojan Hodak disebut langsung menghubunginya dan memaparkan rencana jelas terkait peran sang pemain di tim. Di skuad Persib saat ini, Dion harus bersaing dengan nama-nama besar di lini belakang, seperti Federico Barba, Patricio Matricardi, hingga Julio Cesar. Namun, status pemain muda tidak membuatnya gentar. Sebaliknya, Dion justru melihat persaingan tersebut sebagai keuntungan. Menurutnya, berlatih bersama pemain berpengalaman akan mempercepat proses adaptasi dan meningkatkan kualitas permainannya, terutama dalam membaca permainan dan duel 1 lawan 1. Persib adalah klub besar dan syarat prestasi, juara 2 kali beruntun. Tentu saya sangat senang dengan tawaran ini. Coach Bojan lugas dan menyenangkan. Saat berbincang, dia menjelaskan apa saja sisi kelebihan saya dan apa saja yang perlu saya perbaiki untuk kebutuhan tim nanti. Saya masih muda dan kompetitif. Saya siap untuk bersaing, ungkap Dion Marks.
Dari sisi klub, kehadiran Dion Marks memberi nilai tambah signifikan. Selain faktor usia yang masih sangat muda, Dion dikenal sebagai bek modern dengan kemampuan build-up yang baik, sesuatu yang dibutuhkan Persib untuk menjaga dominasi permainan, terutama saat menghadapi tim-tim papan bawah yang bermain defensif. Dengan target Persib untuk terus bersaing di jalur juara, keputusan Hodak mendatangkan Dion bisa menjadi investasi penting, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun masa depan. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Persib berburu pemain diaspora muda. Nama Ragnar Oratmangun dan Mauro Zylstra mencuat. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Nampaknya bursa transfer Persib Bandung masih jauh dari kata selesai. Setelah sebelumnya resmi merekrut dua pemain bertahan, yakni Layvin Kurzawa dan Dion Marks, kini Maung Bandung mulai mengalihkan fokus ke sektor lain, yakni lini depan. Yaps, Persib dikabarkan ingin menambah daya dobrak untuk mengarungi sisa musim. Menariknya, kali ini nama yang dikaitkan kembali datang dari jalur pemain diaspora. Informasi ini pertama kali mencuat lewat akun fanbase Persib di X, yakni Sliding Tackle. Dalam unggahannya, mereka menyebut jika Maung Bandung sedang menjalin pembicaraan dengan seorang pemain muda naturalisasi yang berposisi sebagai striker. Breaking news, Persib Bandung dirumorkan telah menjalin pembicaraan dengan seorang pemain muda naturalisasi yang berposisi sebagai striker, tulis akun tersebut. Sontak, kabar ini pun langsung memicu tanda tanya besar dan bobotoh mempertanyakan siapakah sosok penyerang muda diaspora yang dimaksud? Yaps, jika melihat situasi saat ini, setidaknya ada dua nama yang cukup masuk akal. Yang pertama adalah Mauro Zylstra, dan yang kedua tentu saja Ragnar Oratmangun. Namun untuk mendatangkan Mauro Zylstra, peluang Persib tampaknya cukup berat. Sebab hingga video ini dibuat, Persija Jakarta kabarnya sudah selangkah lebih dekat untuk mengamankan tanda tangan Mauro. Media Belanda, Voetbal Primer, bahkan melaporkan bahwa Persija berani menawarkan kontrak 2,5 tahun kepada Mauro. Dalam laporannya disebutkan, Mauro tertarik dengan proyek olahraga Persija yang saat ini sedang bersaing di papan atas dan berpeluang besar meraih gelar juara. Jika benar Mauro segera merapat ke Persija, maka opsi terakhir Persib jelas mengerucut ke satu nama, Ragnar Oratmangun. Peluang Persib untuk mendapatkan Ragnar pun terbilang cukup besar. Kontraknya bersama FCV Dender di Belgia kabarnya akan segera berakhir dan situasinya di klub tersebut juga tidak ideal. Ragnar sejauh ini lebih sering menjadi pelapis, bahkan menit bermainnya di Liga Belgia masih berada di bawah 300 menit. Dan kondisi ini tentu bisa menjadi faktor kuat bagi Ragnar untuk mencari tantangan baru. Tentunya, jika Ragnar bergabung dengan Persib, peluang mendapatkan menit bermain reguler jelas terbuka lebar. Dengan usia yang masih 27 tahun, Ragnar Oratmangun berada di fase emas seorang pesepak bola. Jadi, besar kemungkinan pemain muda diaspora yang dimaksud akun Sliding Tackle adalah Ragnar Oratmangun. Namun yang jelas, dalam transfer pemain, apapun bisa terjadi. Entah itu Ragnar, Mauro Zylstra, atau bahkan bisa saja Ole Romeni. Yang jelas, kita tunggu saja. Dibuat kagum dan terpukau dengan rasa antusias bobotoh, Kurzawa akui istrinya sempat menangis saat diperkenalkan Maung Bandung. Pemain anyar Persib, Layvin Kurzawa, akhirnya buka suara soal keputusannya menerima pinangan Maung Bandung. Yaps, dia mengungkapkan, memilih Persib bukanlah hal yang sulit, sebab baginya, Persib merupakan tim besar dan memiliki target tinggi, baik di kompetisi domestik maupun mancanegara. Selain itu, ia juga merasakan energi positif saat namanya muncul ke dalam radar tim Persib. Sambutan bobotoh membuat keputusannya semakin bulat untuk menerima pinangan Persib. Setelah namanya diperkenalkan Persib usai laga kontra PSBS Biak, Layvin Kurzawa merasa bangga. Ia pun semakin kerasan berada di Persib dan bertekad memberi kontribusi kepada tim. Bahkan Layvin Kurzawa bercerita, keputusannya ke Persib sempat membuat sang istri menangis terharu. Ia menjelaskan tangisan terharu itu disebabkan dari besarnya sambutan bobotoh usai laga kontra PSBS beberapa waktu lalu. Lihat, saya lihat fans, saya lihat stadionnya, dan saya lihat kotanya. Itu kenapa saya bergabung. Tapi saya belum tahu ini sebelumnya. Baru sekarang saya tahu dan saya merasa senang berada di sini.
Saya merasa sangat-sangat senang. Saya merasa seperti di rumah sekarang. Terima kasih kepada semua karena saya bisa merasa seperti di rumah. Karena kalian semua. Terima kasih. Sungguh luar biasa, luar biasa. Dan keluarga saya juga menyaksikannya dari televisi. Istri saya menangis terharu karena ini sangat luar biasa. Karena kalian semua. Ada begitu banyak fans. Ada banyak orang yang menyebutkan nama saya, Kurzawa. Ini sangat menyenangkan. Papar Levin Kurzawa. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching.